Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan men-share atau mempraktekkan bagaimana cara menggunakan kuota bantuan dari pemerintah dari Kemendikbud menjadi kuota utama. Nah, kuota yang kita dapatkan nih teman-teman yang sebesar 30 GB lebih, kalau kita perhatikan, kalau kita sudah terima dari Kemendikbud dan tidak digunakan secara maksimal, maka kuota tersebut terlihat agak sia-sia teman-teman. Bahkan bisa dibilang mubazir ya, dapat kuota bantuan tapi tidak dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. Di sini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman berapa besar kuota saya yang saya peroleh dari bantuan Kemendikbud. Saya membuka aplikasi MyIM3 saya, kemudian saya buka berapa besar kuotanya. Nah, di saat ini adalah saya sudah mendapatkan kuota bulan kedua. Jadi setiap bulannya itu main kuotanya yang di sini yang saya tunjukkan, bantuan data internetnya, main kuotanya setiap bulannya 5 GB teman-teman, dan di sini tertera masih ada 2,7 GB dari 5 GB. Sedangkan aplikasi kuotanya itu 69,8 GB yang harusnya tuh jumlahnya 70 GB teman-teman. Ini hanya berkurang sedikit. Dan kalau saya scroll atau geser ke bawah, ini adalah paket data yang saya beli 28 hari terakhir dan sekarang tersisa expirednya 2 hari lagi, masih sempurna, masih utuh ya, 7 GB dari 7 GB ya, seperti teman-teman lihat. Dan rollovernya, kuota akumulasi sisaannya masih sempurna juga, masih utuh ya maksudnya. Nah, kenapa kuota saya masih utuh? Ternyata teman-teman harus perlu diperhatikan nih, ada beberapa aplikasi yang ternyata aplikasi tersebut masih ditolerir oleh Kemendikbud dan itu masuk ke kuota belajar. Apa aja sih aplikasinya? Nah, teman-teman harus tahu nih aplikasinya. Berikut saya akan memperlihatkan kepada teman-teman beberapa aplikasi yang tidak akan memotong kuota data kita ketika kita membuka aplikasi tersebut. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, dari 19 aplikasi yang ada, kemudian video conference yang ada, dan website yang ada, itu ternyata yang sering kita gunakan. Pertama adalah, nah di poin nomor 10 ini ada Google Classroom. Jadi ketika kita membuka Google Classroom, maka paket data kita tidak akan berkurang nih teman-teman. Kemudian ada lagi yang namanya WhatsApp. Nah, di sini ada WhatsApp nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kuota dari pemerintah bantuan sebesar 30 GB dan teman-teman sering membuka aplikasi WhatsApp, bahkan melakukan percakapan dengan teman, dengan saudara, maka kuota data teman-teman tidak berkurang sama sekali karena ini masih ditanggung oleh kuota belajar. Sedangkan video conference yang kita lakukan kalau menggunakan Google Meet, Zoom sama, jadi dia masih ditanggung oleh kuota belajar. Dan beberapa situs yang kalau kita gunakan juga ini tidak akan memotong kuota kita. Kayak teman-teman misalkan buka rumah belajar dan yang lain-lain. Ini adalah beberapa situs yang kalau kita buka situsnya, kemudian video conference-nya dan aplikasi yang kita gunakan, teman-teman tidak akan berkurang paket datanya. Karena paket datanya kalau teman-teman sudah dapat bantuan dari Kemendikbud, maka paket data teman-teman tidak akan berkurang. Nah, di sini saya akan mensiasati nih teman-teman, sebegitu besarnya paket data yang kita terima bantuan dari Kemendikbud. Kalau kita tidak maksimalkan penggunaannya, seolah-olah seperti hal sia-sia ya, atau mubazir teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya paket data yang besar, kenapa juga tidak dimanfaatkan? Bisa juga. Yang pertama, misalkan teman-teman bisa menggunakan untuk mendownload sebuah film yang dari YouTube. Nah, itu bisa teman-teman menggunakannya. Yang kedua adalah menonton video di YouTube. Nah, caranya begini teman-teman. Kalau teman-teman pengen menonton video di YouTube, caranya agar tidak terpotong ya, agar tidak terpotong pakai data teman-teman. Misalkan di sini saya sudah membuka YouTube yang saya miliki di HP saya. Nah, teman-teman pengen menonton video
yang ada di YouTube. Saya mencontohkan saja ya satu, misalkan teman-teman. Ini dibuka dulu videonya. Kemudian teman-teman salin URL-nya di sini. Nah, ketika URL-nya sudah disalin, maka teman-teman buka aplikasi WhatsApp yang teman-teman miliki. Kemudian kirim ke saudara atau ke family teman-teman. Nah, di sini saya mengirim ke Ahmad Fayat misalkan. Lalu kirim. Nah, setelah teman-teman mengirim ke seseorang video tersebut, maka teman-teman bisa membukanya saja. Nah, video YouTube yang saat ini sedang saya tonton yang awalnya dari WhatsApp, nah ini videonya tidak akan mengurangi teman-teman. Nah, video ini tidak akan mengurangi paket data kita yang kita beli di toko pulsa atau counter, karena video ini berasalnya awalnya dari WhatsApp nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa mensiasati ketika pengen menonton video atau menyaksikan film yang dari sumbernya dari YouTube, teman-teman bisa mensiasatinya menggunakan WhatsApp. Atau bisa juga nih teman-teman, ketika teman-teman sudah mengkopinya, kemudian teman membuka Classroom. Di sini saya mencontohkan membuka Classroom, kemudian teman-teman men-share URL-nya tersebut di sini ya, dibagikan. Kemudian di sini dibagikan, ditempel, lalu teman-teman kirim. Setelah terkirim, kan di sini ada URL-nya nih teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja URL-nya. Nah, sama halnya kayak WhatsApp. Jadi video yang kita tonton saat ini tidak akan mengurangi paket data yang kita miliki, melainkan paket data bantuan dari Kemendikbud lah yang akan berkurang. Jadi teman-teman bisa menonton video berjam-jam lamanya. Kalau awalnya dari WhatsApp, kalau awalnya dari Google Classroom, maka teman-teman tidak akan berkurang tuh video. Tidak akan berkurang paket data teman-teman yang teman-teman beli di counter pulsa. Atau teman-teman juga pengen mendownload video misalkan dari YouTube. Teman-teman pengen mendownload video dari YouTube, jangan lupa videonya itu usahakan ketika kita pengen mendownload, downloadannya itu usahakan bersumber dari Google Drive teman-teman. Jadi kalau teman-teman sumbernya dari Google Drive dan buka awalnya dari Google Drive, maka teman-teman pun tidak akan berkurang pulsanya, pulsa datanya ya teman-teman. Jadi seperti itu cara bagaimana mensiasati atau men-share ya. Saya men-share di sini menggunakan kuota bantuan dari Kemendikbud. Jadi kalau kita perhatikan lagi ya teman-teman, paket data saya perlihatkan ke teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka. Nah, lihat teman-teman, ini paket data saya yang saya beli tidak akan berkurang dan tidak berubah sama sekali. Begitu juga dengan ini, karena tadi masih nontonnya sebentar. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan bantuan paket data belajar dari Kemendikbud, teman-teman bisa maksimalkan dengan baik dan sempurna. Demikianlah cara menggunakan paket data belajar bantuan dari Kemendikbud yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.